Terus titik. Terus ini langsung share screen. Mas Ahid? Betul. Sudah ada. Aji. Nah, coba saya lihat di tampilan. Ya. Nah, baik. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap kita harus panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penguatan kompetensi untuk para pamong yang mengikuti kegiatan Diklat-SAR ya. Di mana bahwa kegiatan ini mungkin menjadi sebuah rutinitas yang memang harus ditempuh dan yang kedua juga memang semakin menguatkan tentang tupoksi Bapak Ibu sebagai pamong. Sengaja tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kaitan tentang penguatan kompetensi ya dari pamong belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui, pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan. Nah, jadi saya lagi intinya garis besarnya itu adalah melakukan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu adanya kaitan dengan kesetaraan. Nah, di SKB ini kita punya 3 jenjang kebetulan sekarang itu. Paket A-nya setara dengan SD, paket B-nya setara dengan SMP, kemudian paket C-nya setara dengan SMA. Nah, itu kaitan dengan tupoksi pembelajarannya. Jadi sebagai guru gitu, otomatis apa-apa yang menjadi keadministrasian keguruan tentang guru, administrasi guru, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu harus sudah ditempuh. Nah, begitu juga dengan kaitan dengan pengkajian program.
Jadi memang sejauh mana Pamong mampu mengidentifikasi program-program apa saja nih yang menjadi program keunggulan. Kemudian yang kedua, yang ketiga kaitan tentang pengembangan model. Nah, makanya kenapa kemarin itu saya mendorong untuk Pamong untuk mengembangkan tentang model berinovasi tentang model-model pembelajaran. Nah, di mana masing-masing itu baik pembelajaran, kemudian pengkajian program, pengembangan model itu harus tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Nah, kalau bisa ada refleksi lah tambah lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian di mana bahwa yang menjadi unsur utama ini kaitan dengan SKP ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai tahun berdasarkan Permen nomor 1 tahun 2023 itu nanti basis penilaiannya itu kaitan dengan SKP. Itu kaitan dengan SKP di mana bahwa SKP itu kalau unsur penilaian dari pimpinan baik setiap 1 tahun atau sekarang itu SKP per semester kalau tidak salah. Nah, setiap 6 bulan sekali itu Bapak dan Ibu akan ada penilaian dari pimpinan. Jadi kalau pimpinan menilai dalam 1 tahun itu punya poin 25, secara otomatis Bapak dan Ibu 4 tahun bisa langsung naik itu golongannya. Itu. Jadi dari PNS kemudian 4 tahun ke depan tanpa lagi memperhitungkan PAK dulu kan ada yang namanya penilaian angka kredit ya kan, yang seperti misalnya unsur pendidikan ini jadi sudah menjadi syarat mutlak kalau kaitan dengan unsur pendidikan ijazah. Kalau kan otomatis kalau S1 sudah otomatis ternilai poinnya nanti di PAK itu. Kemudian STPL yang sekarang nih yang sedang Bapak dan Ibu tempuh, ini otomatis menjadi syarat mutlak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah dihitung di PAK-nya ini, yang ijazahnya misalnya 100 misalnya, kemudian STPL-nya sudah ada nilainya, itu tidak akan dihitung ulang nanti untuk akumulatif misalnya di kenaikan jenjang berikutnya. Tetapi ini akan dihitung untuk kenaikan golongan nanti di 3B. Nah, 3B. Jadi sebetulnya kalau untuk pamong itu kan jabatan fungsional, sebetulnya tidak harus nunggu 4 tahun. Sebetulnya kalau dia misalnya menyertakan pendidikan, menyertakan STBL, apalagi menyertakan karya-karya ilmiah. Nah, tetapi dengan pola SKP yang Permen nomor 1 itu secara otomatis 4 tahun kalau misalnya Bapak dan Ibu ada penilaian baik dari pimpinan otomatis naik gitu. Tapi syarat mutlak ijazah udah pasti ya, kemudian STP juga pasti. Kemudian tadi tuh kaitan pembelajarannya, kaitan dengan kajiannya sama, semua berangkat dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian sama. Dan apalagi nanti kita di tahun 2023-2024 ini kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini menjadi kajiannya Bapak Ibu dalam rangka pengembangan di model pembelajaran pendidikan non formal. Nah, jadi nanti tolong nanti setelah ini Bapak dan Ibu lebih mempelajari tentang kurikulum merdeka ya, kaitan dengan penyusunan modul ajarnya, modul proyeknya ya, untuk pengembangan yang ada. Dan kalau bicara pemberdayaan dan pelatihan, nah itu kaitannya kalau kita ngambil kurikulum merdeka maka berstandarnya itu atau yang berorientasinya pada profil pelajaran Pancasila. Nah, jadi kalau pembelajarannya kaitan dengan CP per mata pelajaran, nah kalau yang kaitan dengan pemberdayaan dan pelatihan itu nanti kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi nanti lah bisa kita lebih lanjut lagi. Kemudian kita mengetahui bersama ini tataran Pamong ini berangkat dari Pamong belajar pertama, Pamong belajar muda, Pamong belajar madya. Nah, sebetulnya udah kategori fungsional itu harusnya Pamong belajar ahli pertama, Pamong belajar ahli muda, Pamong belajar ahli madya. Ini yang membedakan fungsional tertentu dengan fungsional umum. Kemudian patokannya untuk Pamong pertama itu ya dari golongan 3A, 3B ya. Kemudian untuk Pamong muda 3C, 3D, kemudian Pamong madya itu 4 ke atas ya. Sebenarnya ada kalau ada lagi kita udah tahu apakah sekarang ada nggak yang utama ya. Nah,
setiap jenjang ini nanti kan ada yang namanya uji komnya. Nanti ini Bapak dan Ibu kan nanti masuk kepada pamong belajar hari pertama sampai 3B tuh. Ketika 3B nggak ada masalah. Jadi 3A, 3B nggak ada uji kom. Nah, tapi ketika Bapak Ibu masuk ke jenjang muda, ke 3C, nah Bapak dan Ibu harus ikut namanya uji kompetensi. Uji kompetensi naik jenjang dari pertama ke muda. Nah, itu uji komnya kementerian yang ngadainnya. Nah, jadi kalau uji komnya nggak lulus, nggak boleh naik pangkat. Gitu. Kalaupun misalnya SKP nih, SKP Bapak dan Ibu memenuhi, tapi Bapak dan Ibu tidak lulus, naik jenjangnya nggak bisa. Jadi dikejar dulu tuh naik jenjangnya. Biasanya sebelum Bapak dan Ibu didaftarkan untuk naik golongan, itu diusulkan dulu untuk ikut uji kom. Nah, ya uji kom ya. Makanya ya teori-teorinya sama saja dengan tupoksi Bapak Ibu kaitan dengan tupoksi di muda ya. Seperti itu. Kayaknya mungkin hanya sampai ke madya ya kayaknya kalau untuk penilik itu sampai ke utama itu. Bahkan sekarang pamong dan saya sampaikan tadi itu pamong sama penilik itu ada P3 3K-nya dibuka untuk umum. Jadi siap-siap bersaing dengan P3K. Jadi kita namanya aparatur sipil negara ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu itu selamat PNS. Kalau mereka kan 4 bulan sekali siklusnya ada evaluasi. Walaupun nggak ada pimpinan yang istilahnya nggak ini gitu ya, merugikan gitu ya anak buahnya. Pasti mereka ingin yang terbaik buat anak buahnya. Sampai usia 60 tahun tidak punya pesangon. Nah, tapi kalau yang PNS mah wah jenjang karirnya ada, yang ininya ada. Ya, alhamdulillah lah ya. Dan sama mereka juga yang P3K juga akan ada semacam tingkat seperti ini gitu ya. Tapi mungkin agak lebih disederhanakan lah konsepnya. Nah, ini mungkin tupoksi yang nanti Bapak dan Ibu harus dilaksanakan selama rentang sebagai penilik pamong pertama. Kenapa kemarin kita mengidentifikasi itu salah satu tupoksi yang harus ditempuh. Ini punya angka kreditnya. Gitu. Maka ada SK, gitu. Kemudian ada laporan. Kemudian melaksanakan pembelajaran, pelatihan, bimbingan, dan seterusnya sebagai anggota. Betul. Makanya yang muda sama yang madya itu yang langsung jadi ketua. Jadi kemarin itu Pak Edo misalnya ya, kalau nggak mau ya harus Pak Edo karena memang seperti itu aturan mainnya. Nah, Bapak dan Ibu juga dituntut untuk penyusunan silabus pembelajaran, pelatihan. Gitu. Dan ini masing-masing tupoksi kaitan dengan pembelajaran, pelatihan dan keterampilan. Gitu. Jadi 3 tupoksi yang jalan. Itu. Nah, cuma sekarang bedanya kalau untuk pelatihan dan keterampilan sekarang harus berbasis pada P3 profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ya hampir ada ya 4 ini ya gitu ya. Tapi pada akhirnya yang intinya itu di pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Di pelatihan adanya perencanaan, pelaksanaan adanya penilaian gitu. Terus juga di keterampilan demikian adanya. Ya. Dan posisinya harus bagi anggota saja, dimanapun posisinya ya gitu. Ya ini memang sudah begini marwahnya ya kita gitu. Ya aturan mainnya seperti itu gitu. Walaupun kita punya kemampuan ya tadi itu ya aturan mainnya seperti itu. Apa ini? Oke ya. Oke mungkin ini yang dapat saya sampaikan buat Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan paham posisinya nanti setelah jadi PNS itu sudah tidak lagi bingung pamong harus apa yang dikerjakan. Yang penting tadi bahwa konsep pamong itu tidak ada istilah kita tidak tahu ya, dan tidak ada istilah kita tidak bisa gitu. Jadi upayakan bahwa pamong itu intinya harus mampu mencari inovasi ya untuk tadi itu. Jadi ketika misalnya kita punya kendala posisi kebijakan seperti ini, nah bagaimana supaya kita bisa bekerja sesuai dengan tupoksi yang 24 ini gitu. Maka
langkah awalnya adalah tadi itu identifikasi. Nah, identifikasi itu kaitan dengan temuan-temuan masalah apa yang mau kita diskusikan. Setelah masalah ditemukan, nah bikin titik lokusnya kan. Ya, jadi sudah belajar kan tentang SWOT itu, nah, PIS itu ya kan, bagaimana langkah-langkah dari menemukan masalah, kemudian membuat masalah prioritas, kemudian membuat program. Nah itu. Cuma bedanya kalau sekarang itu SKB ya tadi itu kita kalau ingin punya budgeting ya resikonya kita harus mampu mencari program-program yang kemudian ladangnya hanya ada di PKW, kemudian kalau kayak tenaga pembelajaran ladangnya dalam peserta didik. Nah itu yang harus betul-betul ini kemas. Saya berpesan sekali ini untuk CPNS ke depan supaya mau tadi itu mencari itu. Kalau nggak begitu kita tidak akan. Walaupun kalau sebenarnya kita datang pulang digaji gitu ya, tetapi bukan itu. Jadi bagaimana caranya kita mampu khairun nas memberikan kemanfaatan untuk semua orang. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lulus lancar, bisa menyelesaikan sampai akhir dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup ya? Udah Pak, makasih banyak Pak. Ini di stop. Ya. Oh ya.